Gadis itu mendapati bahwa selama kompetisi memasak, semua koki lain sudah lebih dulu mengambil bahan-bahan. Sebagai seorang gadis, sulit baginya untuk berebut bahan dengan orang lain. Tidak mengherankan kalau akhirnya ia hanya mendapat sedikit tahu yang sudah rusak. Ia menatap sisa-sisa bahan makanan yang ada di tangannya. Pasta bumbu yang tersisa sangat sedikit, jelas tidak cukup. Ketika ia mulai cemas, matanya tiba-tiba tertuju pada beberapa sayuran segar yang diletakkan di dekatnya. Ia teringat bahwa sayuran itu sebenarnya bisa membantu mengobati anemia, penyakit yang diderita oleh juri utama. Maka ia memutuskan untuk membuat pasta baru dengan mencampurkan sayuran dan tahu. Sementara itu seorang staf memandangnya dengan heran, bertanya-tanya mengapa ia masih berdiri ketika koki lain sudah mulai memasak. Gadis itu menjelaskan bahwa pasta bumbu sudah habis. Staf itu lalu berbisik pelan bahwa di belakang ada cuka lama yang tersimpan. Ketika ia kembali membawa cuka, para koki lain sudah selesai menyiapkan bahan mereka. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan menenangkan dirinya. Tiba-tiba ia teringat bagaimana ayahnya dulu sering memasakkan pasta untuknya. Maka ia memutuskan untuk membuat sup pasta sayuran. Lawannya bukanlah koki biasa, melainkan seorang koki terkenal pada masa itu, yang jauh lebih cepat darinya. Gadis itu mulai memasak. Ia segera menguleni adonan untuk membuat mie, merebus sayuran dalam air panas, lalu menghancurkannya. Namun, melihat hal itu, para juri menjadi kesal, mengira ia akan menyerah. Ia mengabaikan mereka dan terus memasak. Semua orang semakin terkejut ketika ia mulai menggoreng tahu dengan minyak. Padahal biasanya orang mengukusnya. Begitu ia menumis tahu goreng itu dan aromanya tercium, semua orang pun menyadari rencananya. Ia sedang membuat pasta tahu baru di tempat untuk menggantikan pasta bumbu yang hilang. Sebelum ada yang sempat bereaksi, gadis itu sudah menyelesaikan hidangan lezatnya. Tak lama kemudian, bel tanda berakhirnya kompetisi berbunyi. Semua koki sudah menyiapkan hidangan mereka. Para juri mencicipi masakan para koki lain terlebih dahulu. Mereka tersenyum, memuji, dan mengatakan bahwa hidangan itu memang layak masuk daftar 10 masakan terbaik dunia. Lalu tibalah giliran mereka mencicipi sup gadis itu. Saat juri utama melihat sup tersebut, ia tiba-tiba teringat mendiang ibunya, karena ibunya sering memasakkan sup yang sama untuknya. Dan dengan begitu gadis itu pun secara alami menjadi juara kompetisi.